Halo guys, selamat datang kembali ke channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Stranger Things Season 5 episode 3 guys. Kalau kamu belum nonton episode sebelumnya, link lengkap ada di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Nah, kalau sudah, gak pakai lama, kita masuk ke alur ceritanya. Episode langsung dibuka di Upside Down, di mana Hopper dan Eleven menghadapi jalan buntu. Sebuah dinding organik raksasa, seperti daging yang hidup, menutup jalur mereka. Hopper berusaha memukul dan merobek dinding itu, tapi sia-sia. Eleven yang putus asa mencoba menggunakan kekuatan telekinetiknya, tapi energinya belum cukup kuat. Terjadi perdebatan kecil di sini. Elle bersikeras ingin menghabiskan energinya untuk menghancurkan dinding itu demi mencari Holly. Namun Hopper melarangnya. Hopper berpikir realistis. Mereka bahkan tidak tahu apakah Holly ada di balik dinding itu atau tidak. Jika Elle menghabiskan tenaganya sekarang, mereka akan mati konyol jika musuh muncul. Benar saja, tak lama kemudian terdengar gemuruh kendaraan. Sebuah konvoi militer melintas di dekat mereka. Elle tiba-tiba tidak bisa bergerak. Hopper terpaksa membawa Elle bersembunyi. Di dunia nyata, Will dan Robin sedang perjalanan pulang naik sepeda dari sekolah. Mereka berpapasan dengan Joyce yang nyari mereka. Di mobil, Joyce langsung memarahi Robin habis-habisan. Dia menekankan bahwa dia sudah melarang Will pergi ke tempat berbahaya, apalagi sampai memutus komunikasi radio. Robin mencoba mencairkan suasana dengan humor canggung, mengatakan bahwa mereka lupa meninggalkan pesan, tapi Joyce menegaskan bahwa ini menyangkut nyawa anaknya sendiri. Namun, di sini Will mulai berani membela diri. Will menjelaskan bahwa tindakan nekatnya barusan membuahkan hasil. Dia berhasil menyadap pikiran Vecna dan mendapatkan informasi krusial. Penculikan Holly hanyalah permulaan. Vecna berencana mengambil lebih banyak anak. Dan sekarang, Will tahu siapa target selanjutnya. Kita beralih ke Holly Wheeler yang kini berada di sebuah versi rumah Krill yang tampak bersih dan rapi di dalam dimensi lain. Henry, wujud manusia Vecna, memperlakukannya dengan sangat manis namun manipulatif. Henry berbohong kepada Holly, mengatakan bahwa orang tua Holly sedang dalam penyembuhan dan akan segera menyusul ke sana. Untuk menenangkan Holly, Henry membawakan buah blackberry, makanan favorit Holly. Henry kemudian memberitahu Holly bahwa dia akan menyelamatkan teman sekelas Holly yang bernama Derek Turnbow. Henry berjanji akan membawa Derek ke sana agar aman. Sebelum pergi, Henry memberikan satu aturan mutlak. Holly boleh menjelajahi seluruh rumah, tapi dilarang keras pergi ke hutan, karena di sanalah monster tinggal. Kembali ke Upside Down, sekelompok tentara sedang berpatroli mencari Eleven. Mereka berhenti untuk istirahat dan buang air kecil. Salah satu tentara buang air tepat di dinding organik dan dia melihat pisau Hopper, dia langsung tahu ada orang lain di situ. Lieutenant. Some jackass, yeah. Senjata MP langsung mereka pakai. Elle nampak kesakitan dan tidak bisa bergerak. Hey! Air cover now. Di markas, Will mengumpulkan semua teman-temannya. Dia menjelaskan tentang penglihatannya.
Dia melihat melalui mata Derek Turnbow, yang berarti Derek adalah target berikutnya. Mereka menyusun rencana gila. Mereka harus menculik Derek sebelum Vecna mengambilnya. Rencananya adalah membuat Derek dan keluarganya pingsan, lalu memindahkan Derek ke tempat aman yang terisolasi. Dengan begitu, ketika Vecna mengirim monster untuk mengambil Derek di rumahnya, monster itu hanya akan menemukan jebakan yang disiapkan oleh geng Hawkins. Lalu mereka akan memasang alat pelacak dan mengikuti monster itu ke sarangnya, yaitu markas Vecna. Masalahnya, mereka butuh akses masuk ke rumah Derek. Not necessarily. We're gonna need to recruit someone that the family then we'll extract the family from the house. Knock them out? Elephant on its ass. Perfect. That way, if that... Mike mencoba membujuk Erika untuk membantu karena Erika berteman dengan Tina, saudari Derek. Erika awalnya menolak mentah-mentah karena dia dan Tina sedang bermusuhan gara-gara insiden dodgeball. Mike mencoba memancing ego Erika dengan diskusi sains tentang lubang cacing, wormhole, tapi Erika tidak peduli. Baru setelah Mike jujur bahwa ini semua demi menyelamatkan Holly, Erika setuju untuk berdamai pura-pura dengan Tina demi misi ini. Sementara Robin dan Will pergi ke rumah sakit dengan menyamar untuk mencuri obat penenang dosis tinggi untuk membuat keluarga Derek tertidur. Mereka menggunakan alasan mengunjungi nenek Messi, seorang pasien tua yang sering dikunjungi Robin sebagai kedok untuk bertemu Vicky. Di lorong rumah sakit, terjadi percakapan mendalam antara Robin dan Will. Mereka harus bersembunyi untuk menghindari teman Robin, Vicky. Robin merasa bersalah karena harus membatalkan kencan lagi dengan misi ini. Will dengan gaya khasnya meyakinkan Robin bahwa Vicky pasti menyukainya. Akhirnya, mereka berhasil mencuri obat bius dari tempat penyimpanan obat. Di tempat persembunyian, Murray datang membawa berbagai peralatan tempur, aseton, kawat berduri, balon air, dan busi mobil. Ladies' requests? Style as it felt thematically appropriate. 3,000 feet of barbed wire. Oh, how much? Spark plug, that's it? Oh, It wasn't a god... Sementara itu, Nancy punya ide gila. Dia memasukkan alat pelacak sinyal, telemetri tracker, ke dalam selongsong peluru shotgun. Murray meragukan ide ini, yakin pelacak itu akan hancur saat ditembakkan. Tapi Nancy bersikeras bahwa alat itu tahan banting. Mereka melakukan uji coba. Tujuannya adalah menembak monster Demogorgon dengan pelacak itu supaya mereka bisa melacaknya kembali ke sarang Vecna. Terjadi momen canggung saat Murray memarahi menasehati Jonathan. Murray heran kenapa hubungan Nancy dan Jonathan malah terasa dingin. Murray menasehati mereka untuk memanfaatkan trauma bersama ini guna mempererat hubungan, bukan malah menjauh. Set up my target. Okay. potato sacks. Dan hasil uji coba itu, alat pelacaknya tetap utuh setelah ditembakkan. Di Upside Down, Hopper berhasil menangkap salah seorang letnan. Al mendapat ide. Dia ingin mencoba masuk ke pikiran tentara tersebut untuk mencari tahu cara melewati dinding itu atau informasi tentang konvoi supply. Hopper awalnya ragu, tapi mereka butuh jalan keluar. Hopper mencoba dengan cara interogasi dia lebih dulu. Percakapan mereka sangat intens. Letnan itu mengejek Hopper dan menyebut Al sebagai monster. Hopper balik menyerang mental si letnan dengan menceritakan pengalaman perangnya. Hopper mengancam akan membiarkan Al mengacak-acak otak si letnan jika dia tidak buka mulut. Ternyata, di saat yang bersamaan, Al sudah mengakses ingatan prajurit itu. Dia panik ketakutan. Dari ingatan letnan itu, akhirnya terungkap bahwa ada markas rahasia di Upside Down yang terletak di Gable Ridge Road. Dia juga menyebut nama Dr. K, atasan yang bahkan ditakuti oleh Kolonel Sullivan. Al kemudian masuk ke pikiran letnan itu untuk melihat apa yang ada di markas tersebut. Al melihat sebuah pintu besi tebal seperti brankas. Al merasakan ada sesuatu yang sangat kuat di balik pintu itu, sesuatu yang disembunyikan militer. Al menyimpulkan hal yang mengejutkan.
Di balik pintu itu ada seseorang yang memiliki kekuatan mirip dengannya. Militer mungkin telah menangkap Vecna. I don't. Come on. What? I don't know. Are you alright? Kryptonite. Keeping someone there. Someone powerful like me. Military. They have him. It doesn't make sense. Kembali ke rumah Turnbow, malam tiba. Erika menjalankan perannya dengan sempurna. Dia datang ke rumah keluarga Turnbow, membawa pie yang sudah dicampur obat bius dosis tinggi. Copy. You, Erica, haven't we, dear? Missed this pie. It's got a little something extra tonight. Brilliant. Brilliant. Please. Language. Okay. But I made it for you. Tina, yang sedang diet, menolak makan. Erika terus berusaha membuatnya makan, tapi tidak berhasil. Chances. Ken, where are you going? Hard. You gave Josh a black eye. Now he won't even look at. And you humiliated him. He humiliated him. Ken? Akhirnya dia terpaksa harus menyuntik obat biusnya. Setelah mereka semua pingsan, Erika memberi sinyal kepada tim di luar untuk masuk. Mereka langsung melanjutkan rencana mereka dan menyiapkan perangkap untuk monster di rumah itu. Down Arlington, T-minus 30 seconds. South. Tidak lama kemudian, lampu di sekitar rumah Derek mulai berkedip dan suhu turun drastis. Demogorgon datang. Nancy bersiap dengan shotgun yang berisi pelacak buatan Dustin. Monster itu menjerit kesakitan dan kabur, membawa pelacak tersebut di tubuhnya. Tim Hawkins segera mengejar menggunakan van. Dustin memantau sinyal di kursi depan, berteriak memberikan arahan jalan kepada Steve yang menyetir. Keep steady. Holding. Turn. He said right. Jesus Christ. Damn it. Anderson, what are we doing? Lost the signal. God damn it. Pengejaran berlangsung kacau karena monster itu sempat berbalik arah, membuat Steve hampir menabrak. Akhirnya mereka mendapatkan sinyal yang stabil, mengarah ke tenggara. Dan, kenapa monster itu ke tenggara? Ternyata Derek terbangun dan Vecna melihat lokasi dia sekarang. Di situ ada Will, Joyce, dan Robin. Vecna's. Di dimensi lain, Holly sedang menikmati me time-nya di rumah. Tiba-tiba, seseorang menekan bel. Saat Holly mengecek, di dalam kotak surat sudah ada sebuah kompas dan surat yang menyuruh Holly untuk pergi ke sebuah lokasi melewati hutan. Holly dilema karena Henry melarangnya masuk ke hutan. Tapi akhirnya, Holly memutuskan melanggar aturan Henry. Dia menjelajahi hutan itu.
Episode 3 ini diakhiri ketika Holly akhirnya sampai ke tujuannya, sebuah deretan tebing batu. Dari dalam celah, keluar seseorang yang membuat Holly ketakutan dan berusaha melarikan diri. Tapi orang itu berhasil menyusul. Dan ternyata dia adalah Max. Gokil guys, akhirnya Max muncul. Makin penasaran kan? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Max? Bagaimana kelanjutannya? Akan kita lanjutkan pembahasannya di episode selanjutnya. Silahkan tulis komentar kalian, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.